Kalian tahu nggak apa yang paling terasa sepi? Bukan saat sendirian di kamar, tapi saat kamu di tengah keramaian dan tetap merasa sendirian. Melihat mereka bisa tertawa dengan nyaman, aku ingin, tapi aku takut. Kamu tahu nggak? Waktu kecil, aku tuh pernah hanyut di sungai. Wow, kok bisa? Bukan aku yang hanyut. Jadi? Aku ngejar sepupu aku yang hanyut. Lomba siapa yang menang gitu? Bukan, dia nggak Jadi? bisa berenang loh. Oh alah. Terus aku ngejar dia, aku juga ikutan hanyut. Hmm. Kayak gitu, soalnya aku masih kelas 2 SD. Oh. Sa, Ya, aku sama temen-temen mau makan bareng. Kamu mau ikut gak? Iya nih, sesekali ikut kita nimbrung. aku lagi ada tugas nih. Deadline-nya juga bentar lagi. Mungkin next time ya? Oh alah, kalau kayak gitu ya udah deh, nggak apa-apa. Kapan-kapan ikut ya. Oke. Ayo kita pergi. Ayo. Aku bohong. Aku gak ada tugas, cuma ngerasa takut. Takut salah ngomong. Takut mereka gak suka aku. Dan juga takut ditinggalin lagi. Aku capek sama kamu. Kamu itu terlalu sensitif. Gak normal, kayak beban tau gak? Iya bener. Ya kan kayak apa sih orangnya? Gak jelas. Mana? Udah terlalu banyak yang pergi. Kalau aku ikut, terus mereka bosen, gimana? Atau aku nanti bakal jadi beban? Terus mereka gak nyaman? Atau aku capek buat bertahan sendirian. Takut akan kritik dan penolakan yang bahkan belum ada tanda-tandanya. Ayasa, bagaimana perasaanmu setelah sesi-sesi kita? Masih terasa berat sih, Bu. Tapi aku jadi sadar, ternyata aku gak sendirian. Gak apa-apa, kamu istirahat aja dulu karena istirahat itu juga merupakan sebuah proses, bukan destinasi. Kamu udah sampai sini udah suatu kemajuan yang besar kok. Kalau misal ada orang yang baik sama kita, tapi kita takut untuk menjalani hubungan yang lebih intens, itu wajar gak ya? Sangat wajar, terutama jika kamu pernah terluka sebelumnya. AVPD memang membuat kita merasa takut kehilangan. Maka dari itu, kita menghindari kedekatan sejak awal. Tapi Ayasa, tidak semua orang seperti orang di masa lalumu. Dan tidak semua kedekatan berakhir dengan terluka. Makanan di kafe kemarin itu enak banget Oh loh. iya ya. Itu Yes. Kami mau makan bareng. Kamu mau ikut gak? Aku masih takut, tapi aku gak bisa gini terus. Oke deh, aku ikut ya. Ayo, yuk kita jalan. Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik berseri. I went there's things I wanna say to you, but I'll just let you live. Secara global, Avoidant Personality Disorder atau AVPD mempengaruhi 6,4% populasi di dunia. Bukan sekedar pemalu, bukan pilihan. Tapi bisa ditangani. Jika kamu atau orang yang kamu sayangi mengalami hal serupa, Kamu tidak sendiri.
Ada bantuan, ada harapan. Avoidant personality disorder atau gangguan kepribadian menghindar adalah pola pervasif terhambatnya sosial, perasaan tidak mampu, serta hipersensitif terhadap penilaian negatif orang lain yang diawali sejak masa dewasa awal dan muncul di berbagai konteks. Berdasarkan hasil asesmen kami berupa wawancara terhadap masyarakat umum, sekitar 55,6% masyarakat telah mengetahui apa itu avoidant personality disorder dan sisanya sebanyak 44,4% masyarakat tidak mengetahui apa itu avoidant personality disorder. Ini menunjukkan bahwa tingkat awareness terhadap AVPD sendiri itu perlu ditingkatkan lagi. Ini bukan sekedar perasaan malu-malu atau introvert semata. Ini adalah pola perilaku yang konsisten, berlangsung lama, serta mengganggu kehidupan sehari-hari dan menyakitkan bagi para penderitanya. Seperti yang kita lihat di movie tadi, yang menceritakan tentang Ayasa ingin berteman dengan Aza dan teman-temannya, tetapi karena rasa takutnya yang terus membesar membuatnya terus menghindar. Ini menunjukkan paradoks AVPD, di mana ia ingin mencoba mendekat tetapi takut untuk mencoba. Sekarang, mari kita lihat tanda-tanda AVPD yang wajib kita pahami. Nah, di movie tadi, kita udah lihat tanda-tanda dalam DSM-5 yang ditunjukkan juga oleh Ayasa. Seperti, yang pertama, ketakutan ekstrim akan penolakan. Ingat, di mana Ayasa mengetik namun menghapus pesannya berkali-kali. Nah, itu adalah tanda dari overthinking yang ekstrim. Hal tersebut disebabkan karena apa? Yap, karena takut adanya penolakan. Begitu pula dengan Cetraka yang Ayasa abaikan. Hal tersebut karena Ayasa tidak ingin dia akan terluka lagi. Yang kedua, menghindari interaksi sosial meskipun menginginkannya. Ayasa berbohong terkait tugas untuk menghindari ajakan makan bersama dengan temannya. Padahal Ayasa sangat ingin untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, isolasi diri. Yang keempat, sensitif terhadap kritikan. Yang kelima, merasa tidak layak. Hal tersebut menunjukkan self-image yang negatif. Apakah teman-teman tahu bahwa orang dengan AVPD cenderung sulit untuk memulai hubungan baru? Seperti, apakah aku perlu untuk dekat dengan orang itu? Kalau mereka dekat dengan aku, pasti mereka juga bakalan pergi. Dan juga, orang dengan AVPD cenderung untuk melukai orang lain terlebih dahulu. Seperti, kalau aku udah terlalu sayang sama orang, aku memilih untuk menyakiti mereka daripada aku yang disakiti. Dan juga, aku lebih memilih untuk meninggalkan daripada aku yang ditinggalkan. Berdasarkan wawancara kami dengan individu terdiagnosis AVPD, terdapat penyebab utama yang meliputi, seperti yang pertama, trauma akan kehilangan. Narasumber kami telah kehilangan 2 orang terkasih pada tahun 2014. Hal tersebutlah yang membuat narasumber kami merasa berubah menjadi orang yang berbeda, dan juga ketakutan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Yang kedua, pola asuh atau avoidant attachment. Terdapat jarak emosional antara anak dan juga orang tua, padahal sebenarnya kebutuhan akan material anaknya terpenuhi. Yang ketiga, pengalaman penolakan yang berulang. Selain itu, karena sebelumnya penderita pernah mengalami penolakan yang terlalu sering dialami. Lingkungan sosial. Penderita berada di lingkungan masyarakat yang judgement dan tidak positif. Hai teman-teman, sekarang aku mau jelasin dampak avoidant personality disorder dalam kehidupan. Yang pertama, dampak pada relasi. Dalam movie, Ayasa terlihat mudah bergaul secara superficial, namun untuk menjadi teman dekat cukup sulit. Nah, narasumber kami yang terdiagnosis avoidant personality disorder juga menjelaskan mudah bergaul, namun untuk percaya sama orang lain cukup sulit. Ini menciptakan kesepian yang cukup menyakitkan, di mana bertopang pada diri sendiri, namun butuh bantuan orang lain. Yang kedua, dampak pada akademik atau karir. Jadi, dampaknya ada 2 di sini. Yang pertama itu menolak kesempatan karena melibatkan interaksi. Dan yang kedua, mencoba mengerjakan semuanya sendirian padahal butuh orang lain. Yang ketiga, dampak pada kesehatan mental. Yang pertama, kecemasan sosial yang tinggi dan rasa tidak berharga. Yang kedua, perasaan tidak mampu. Yang ketiga, depresi akibat pikiran negatif. Yang keempat, ketakutan mendalam terhadap hubungan intens. Lalu yang kelima, isolasi dan distres interpersonal. Kabar baik, avoidant personality disorder bisa ditangani. Hey, tenang.
Ini adalah kabar baik yang paling penting. Avoidant personality disorder bisa ditangani dan kondisi bisa membaik. Narasumber kami yang telah menjalani terapi sejak tahun 2021 menyampaikan bahwa sekarang gejalanya sudah mulai membaik dan tidak mengonsumsi obat lagi karena kondisinya sudah pulih dan membaik. Pemulihan itu nyata dan pemulihan itu mungkin. Ada beberapa intervensi atau penanganan yang efektif untuk avoidant personality disorder. Yang pertama, ada psikoterapi. Nah, ini ada CBT dan skema terapi. Yang kedua, ada hipnoterapi. Narasumber kami yang menjalani terapi merasakan manfaat yang signifikan dari terapi ini. Lalu yang ketiga, obat-obatan jika diperlukan. Biasanya ini untuk kecemasan ataupun depresi. Halo teman-teman, dari Mivi dan penjelasan tadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat. FIPD adalah gangguan nyata, bukan sekedar pemalu atau cari perhatian. Ini bukan salah siapa-siapa, tidak ada yang memilih kondisi ini. Nah, dampaknya itu luas, ada pada relasi, kemudian akademik, dan juga pada kesehatan mental. Namun, pemulihan itu mungkin apabila mendapatkan dukungan dan bantuan yang tepat. Nah, jika awareness kita masih rendah, mari kita tingkatkan bersama-sama. Mari lakukan. Dengarkan tanpa menghakimi, seperti Aza yang persisten namun tidak menekan. Lalu, validasi perasaan mereka. Dorong mencari bantuan profesional. Dan juga bersabar dengan proses AYASA. Tetap ada meskipun mereka sering menjauh. Jangan lakukan, kamu terlalu sensitif. Bisa nggak sih biasa aja? Memaksa untuk langsung berani. Membandingkan dengan orang lain.